Selamat pagi, Miss Herlina. Kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari analisis kami, yaitu pada perusahaan XL, yang mana poin utama pembahasan kami adalah tentang integrasi teknik analisis laporan keuangan. Sedikit gambaran, XL Axiata itu merupakan salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia yang bergerak pada tiga pilar bisnis utama, yaitu layanan jaringan, layanan korporasi, dan juga layanan konsumen retail. Alasan kami memilih perusahaan ini dari kinerja solid yang ditunjukkan oleh XL pada tahun 2024 dengan peningkatan pendapatan sebesar 6% dan juga laba bersih sebesar 45%. Fokus analisis ini kami untuk memvalidasi apakah pertumbuhan laba yang signifikan ini didorong oleh ekspansi operasional murni atau hasil dari rekayasa laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan metode yang menggunakan teknik khusus untuk mengevaluasi risiko kinerja, kesehatan finansial, dan prospek masa depan dari sebuah perusahaan. Jadi ada 6 step yang diperlukan, yaitu menentukan tujuan, mengumpulkan data, memproses data, menganalisis hasil, menggabungkan kesimpulan, dan tindak lanjut. Kedudukan analisis, sumber data yang akan digunakan itu dari financial position dan juga income statement. Pada komponen pertama dalam dukungan analisis itu adalah net profit margin, yang mana itu dihitung dengan menggunakan laba bersih dibagi dengan pendapatan. Bisa dilihat bahwa berdasarkan perhitungan terjadi peningkatan pada NPM dari yang awalnya itu 3,93% menjadi 5,37% di tahun 2024. Penyebab utama dari kenaikan ini adalah penurunan beban penjualan dan juga pemasaran yang turun sebesar 14,7% dan juga beban infrastruktur yang turun menipis sekitar 0,6%. Sementara itu, average revenue per user juga meningkat sebesar Rp43.000 berkat dari kontribusi kuat dari layanan data digital. Di laporan juga ditunjukkan bahwa adanya peningkatan laba sebesar 45%. Baru yang kedua itulah asset turnover ratio yang mana itu didapatkan dengan cara membagikan antara penjualan dibagi dengan rata-rata total aset. Yang mana bisa dilihat juga bahwa berdasarkan rasio ini terdapat peningkatan pada rasio dari 0,37 menjadi 0,4 yang menunjukkan bahwa pemanfaatan aset yang lebih efisien. Kenaikan ini terjadi karena manajemen tidak melakukan pembelian aset baru secara masif sehingga capex terkendali dan lebih fokus memanfaatkan aset yang sudah ada. Strategi ini juga didukung oleh cost optimization yang dimana ketika beban operasional turun, sementara pendapatan naik, hasil ini membuat EBITDA menjadi naik secara signifikan. Berdasarkan laporan juga ditunjukkan bahwa prioritas perusahaan itu adalah pada pemanfaatan aset. Kemudian yang ketiga adalah financial leverage atau equity multiplier, yang mana itu diperoleh dengan cara menghitung rata-rata total aset dibagikan rata-rata total ekuitas. Berbeda dari dua rasio sebelumnya, rasio itu justru menurun dari 3,35 menjadi 3,30. Penurunan ini merupakan sinyal positif yang dimana struktur modal Excel Axiata itu menjadi lebih konservatif dan juga lebih sehat karena menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengurangi ketergantungan pada utang. Penurunan ini bisa disebabkan karena pertama, laba ditahan atau retained earnings itu meningkat sehingga ekuitas juga ikut naik. Yang kedua tuh tidak adanya pertumbuhan signifikan pada pertambahan aset baru serta pengurangan aset yang kurang produktif sehingga menyebabkan penurunan nilai rata-rata total aset. Berikut adalah dari perubahan ekuitasnya. Nanti dari DuPont Analysis itu pada ROE ini, yang mana angka ROE ini diperoleh dari perkalian dari tiga komponen sebelumnya. Secara keseluruhan peningkatan ROE ini disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu dari kenaikan dari NPM dan juga turnover ratio, bukan karena ekspansi utang. Mengingat financial leverage sebelumnya itu justru mengalami penurunan. Sebagai kesimpulan, dari DuPont Analysis itu diperoleh tiga interpretasi utama. Yang pertama, strategi efisiensi biaya dan operasional yang mana itu peningkatan margin profitabilitas merupakan bukti nyata efisiensi pemasaran dan juga dominasi dan layanan digital, yang kini menyumbang sekitar 92% pendapatan. Kedua, produktivitas aset yang semakin baik, yang mana selain berfokus untuk penempatan aset yang sudah ada, manajemen juga melakukan transaksi jual dan balik yang mana ini sesuai dengan PSAK 116 tentang sewa, yang dimana Excel mengubah aset tetap menjadi aset hak guna. Dampaknya nilai aset yang tercatat di neraca itu menjadi lebih rendah, sehingga rasio perputaran aset perusahaan menjadi meningkat signifikan. Baru yang ketiga tuh high quality earning. Secara keseluruhan, peningkatan ROE ini tuh didukung dari fundamental operasional yang solid, bukan karena hasil dari rekayasa keuangan. Yang kinerja ini mencerminkan bahwa modal bisnis Excel itu semakin sehat dan juga kompetitif dalam persaingan. Selanjutnya kita bakal bahas tentang segmen analisis. Jadi sumber data itu diambil dari bagian segmen operasi yang tertera pada CLK nomor 34. Bisnis segmen itu membahas terkait bagian perusahaan yang menyumbang lebih dari 10% pendapatan. Dari segi ini kita bisa lihat ada dualisme yang sangat jelas, di mana jasa GSM Mobile dan jaringan telekomunikasi adalah segmen inti dominan yang kontribusinya di 2 tahun selalu di atas 19%. Sedangkan untuk jaringan managed service dan jasa teknologi informasi sebagai segmen pendukung berkontribusi under 5% dalam 2003 dan 2024. Selanjutnya kita bahas terkait EBIT margin untuk mengukur efisiensi company dalam menghasilkan laba dari tiap segmen. Jadi dari analisa ini dapat dilihat bahwa jasa GSM Mobile dan jaringan telekomunikasi itu sangat menguntungkan secara operasional. Dapat dilihat dari EBIT margin yang naik dari 14,74% jadi 21,87% pada tahun 2024. Kenaikannya itu sejalan dengan kenaikan NPM pada analisis DuPont. Untuk segmen managed service dan jasa teknologi informasi, profitabilitas mengalami sedikit kenaikan dari 4,76% jadi 5,01% di tahun 2024. Ini menunjukkan
menunjukkan bahwa segmen sudah mengolah biaya yang lebih baik atau memperoleh keuntungan lebih dari layanan yang diberikan. Margin rendah ini tuh menunjukkan bahwa segmen ini tuh masih menyerap biaya besar untuk setiap jasa yang diberikan. Selanjutnya kita akan bahas terkait perbandingan proporsi capex dan total aset dengan EBIT margin. Namun, karena tidak ada rincian pembagian modal untuk setiap segmen, kita menggunakan variabel lain sebagai alternatif, yaitu beban penyusutan dan amortisasi dengan alasan bahwa penyusutan merupakan beban non-tunai yang muncul akibat penggunaan aset modal. Jadi berdasarkan hasilnya, terlihat kalau segmen jasa mobile dan jaringan telekomunikasi jadi segmen yang paling menguntungkan. Tapi rasio alokasi modal mereka itu bernilai kurang dari 1 pada kedua tahun pengamatan. Rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan itu mengeluarkan modal sedikit lebih kecil, menandakan bahwa segmen itu tidak mengalami ekspansi besar-besaran meskipun proporsi aset mereka itu lebih besar. Sebaliknya di segmen managed service dan jasa teknologi informasi memiliki rasio alokasi modal di atas 1, menandakan bahwa perusahaan itu mengalokasikan lebih baik modal untuk berusaha mengembangkan segmen ini. Meskipun margin dari laba segmen ini itu masih rendah, pembelajaran modal yang tinggi mencerminkan strategi jangka panjang untuk memperkuat kapabilitas layanan dan membangun pasar yang lebih diversifikasi. Jadi dari analisis segmen ini, kita dapat menginterpretasikan bahwa segmen GSM Mobile dan jaringan telekomunikasi merupakan bisnis utama, sedangkan segmen managed service dan jasa teknologi informasi merupakan bisnis pendukung. Segmen GSM itu punya efisiensi yang tinggi, dilihat dari EBIT marginnya yang mencapai 21,87%, dan segmen managed service mempunyai efisiensi yang masih rendah karena tingginya beban operasional di fase pengembangan. Perusahaan juga sedang fokus mengalokasikan modalnya untuk mengembangkan segmen managed service dan membatasi belanja manual GSM karena dianggap sudah matang. Yang terakhir, strategi subsidi silang diterapkan oleh perusahaan dengan memanfaatkan arus kas kuat dari segmen utama untuk menandai segmen managed service dan demi mengurangi ketergantungannya. Selanjutnya adalah analisis struktur modal yang digunakan untuk melihat tingkat ketergantungan pada pendanaan utang dan bagaimana risiko finansialnya dikelola dari tahun ke tahun. Yang pertama adalah debt to equity ratio, yaitu total financial liabilities dibagi total equity. Jadi yang digunakan bukan total liabilitas perusahaan, tetapi hanya komponen liabilitas berupa utang berbunga saja. Perhitungannya ada pada gambar sebelah kanan dan hanya komponen yang di-highlight warna kuning saja yang termasuk dalam perhitungan. Berdasarkan perhitungannya, DER naik sedikit dari 1,73 menjadi 1,76. Artinya, total utang perusahaan itu sekitar 1,76 kali lebih besar daripada ekuitasnya. Peningkatan kecil ini terjadi karena utang naik sebesar 0,4%, terutama karena peningkatan porsi lancar utang jangka panjang dan pinjaman jangka panjang sebesar 32,2% dan 17,5% masing-masing. Tapi ekuitas turun sekitar 0,9% akibat penurunan additional paid-in capital sebesar 8,9%. Walaupun naik, angka ini masih wajar untuk industri telekomunikasi yang padat modal dan cost intensive. Nilai DER XL juga hampir sama dengan kompetitor utama, sehingga menunjukkan tingginya leverage itu sebagai karakteristik industri, bukan kegagalan pengelolaan pendanaan. Untuk debt ratio itu dihitung menggunakan rumus total financial liabilities dibagi total asset. Debt ratio naik dari 0,52 menjadi 0,53 yang berarti dari setiap Rp1 aset yang dimiliki perusahaan itu sekitar Rp0,53 dibiayai oleh financial liabilities. Kenaikan ini sangat kecil dan terjadi karena total utang itu naik sedikit sementara total aset menurun. Yang terakhir adalah LTDCR yang dihitung dengan rumus financial liabilities jangka panjang dibagi total kapitalisasi, yaitu financial liabilities jangka panjang ditambah total ekuitas. LTDCR turun tipis dari 0,6 menjadi 0,59 yang menandakan adanya upaya perbaikan risiko jangka panjang dari sisi perusahaan untuk melunasi obligasi dan suku ijarah yang kemudian menurunkan long-term debt sebesar 5,1%, lebih besar daripada penurunan total ekuitas sebesar 0,9%. LTDCR sebesar 0,59 berarti sekitar 59% struktur modal jangka panjang itu masih berasal dari utang. Jika dirangkum, ketiga rasio menunjukkan pola yang sama, leverage yang cukup tinggi. Meskipun demikian, stabilitas ketiga rasio menunjukkan kemampuan XL menjaga keseimbangan antara ekspansi, pendanaan utang, dan modal. Tidak ada standar rasio leverage yang optimal, jadi posisi XL itu sebenarnya dapat dikatakan sehat dan juga sesuai karakteristik industrinya, terutama karena rasio itu hampir sama dengan kompetitor. Meskipun demikian, Excel tetap perlu mengelola leverage secara hati-hati, terutama terkait risiko suku bunga dan jatuh tempo utang ke depannya. Selanjutnya pada bagian ini saya akan memaparkan mengenai analisis earnings quality melalui 3 pendekatan utama. Yang pertama, kita akan mulai lihat dari hubungan antara laba bersih dan juga arus kas operasi. Jika diperhatikan pada tabel, arus kas dari operasi itu berada pada tingkat yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan laba bersih yang dilaporkan oleh perusahaan. Nah, rasio antara CFO dan juga laba bersihnya itu berada pada kisaran 9 hingga 13 kali, yang nunjukin kalau laba yang dicatat oleh Excel itu sangat konservatif dan juga benar-benar ditopang oleh kemampuan perusahaannya itu dalam menghasilkan kas dari aktivitas inti bisnisnya. Bahkan setelah dilakukan penyesuaian menggunakan adjusted CFO pun, kecenderungan ini tuh tetap konsisten, yang mengindikasikan bahwa secara kas, perusahaan memiliki fondasi yang kuat dan juga performa ekonominya itu sebenarnya lebih baik daripada yang tercermin pada angka di laba akuntansinya.
Untuk memahami mengapa laba bersihnya itu bisa terlihat relatif kecil, kita akan beralih ke komponen yang non-kasnya. Nah, dari tabel terlihat bahwa depresiasi dan juga amortisasi mengambil porsi yang sangat besar terhadap laba. Hal ini tuh sebenarnya wajar, mengingat XL itu kan beroperasi dalam industri yang capital intensif. Dengan kemampuan investasi jaringan yang tinggi serta biaya spektrum yang sangat signifikan, selain itu penerapan PSAK 73 itu juga mengakibatkan sebagian beban sewa menara diakui sebagai depresiasi dan juga beban bunga. Nah, implikasinya adalah laba bersih menjadi tertekan oleh faktor akuntansi jangka panjang, bukan karena penurunan kinerja operasionalnya. Nah, berikut adalah data yang digunakan untuk perhitungan Bennis M-score. Selanjutnya, hasil Bennis M-score menunjukkan nilai yang berada jauh di bawah batas risiko, yaitu di sekitar minus 2,5 hingga minus 3. Itu dari tahun 2023 dan juga tahun 2024. Nah, nilai tersebut mengindikasikan bahwa kemungkinan terjadinya manipulasi laba itu relatif rendah, sangat kecil. Nah, beberapa indikator utamanya juga mendukung simpulan tersebut. Yang pertama, penurunan DSRI itu menunjukkan tidak adanya pola peningkatan piutang yang tidak wajar. Yang kedua, GMI-nya itu berada di bawah 1, yang menandakan kalau perbaikan margin kotor. Dan yang terakhir, depreciation index-nya itu juga berada di bawah 1, yaitu mengindikasikan bahwa perusahaan itu tidak menurunkan beban depresiasi untuk meningkatkan laba secara artifisial. Nah, berdasarkan keseluruhan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa earnings quality dari XL itu berada pada tingkat yang sangat baik. Kenapa? Yang pertama, laba yang dilaporkan itu didukung kuat oleh arus kas operasionalnya. Yang kedua, laba akuntansinya itu bersifat konservatif karena terpengaruh oleh beban non-kas yang signifikan. Yang ketiga, dominasi beban non-kas terutama berasal dari investasi jaringan, biaya spektrum, dan juga perlakuan akuntansi PSAK 73. Lalu yang keempat, fundamental operasional perusahaan yang solid, yaitu tercermin dari tren pertumbuhan pendapatan, EBITDA, dan juga arus kas bebas. Dan yang terakhir, tidak ditemukan indikasi manipulasi laba berdasarkan Bennis M-score yang sudah dihitung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cash flow adequacy. CFA menilai sejauh mana arus kas operasi mampu membiayai belanja modal, pelunasan utang pokok, dan pembayaran dividen. Nilai di bawah 1 menandakan adanya kebutuhan pendanaan tambahan, sedangkan nilai di atas 1 mencerminkan kemampuan memenuhi kebutuhan kas strategis secara mandiri dan berkelanjutan. Laporan arus kas bersifat deskriptif karena hanya menunjukkan asal dan penggunaan kas. Sebaliknya, cash flow adequacy bersifat evaluatif sehingga menjadi indikator kemandirian finansial dan efektivitas pendanaan internal. Secara perhitungan, cash flow adequacy diperoleh dari membandingkan arus kas operasi terhadap total kebutuhan kas wajib perusahaan. Rumusnya adalah CFO dibagi dengan penjumlahan belanja modal, pelunasan utang pokok, dan dividen yang dibayarkan. Dari laporan Excel Axiata didapatkan angka arus kas operasi, angka capital expenditure, nilai pelunasan utang, dan dividen dibayar. Berdasarkan perhitungan dari data pada lampiran, diperoleh nilai CFA sebesar 2,08 untuk tahun 2024 dan 1,25 untuk tahun 2023. Perubahan ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas arus kas operasi dalam memenuhi kewajiban kas strategis dari tahun sebelumnya. Kenaikan CFA ini memberikan implikasi yang cukup penting. Rasio meningkat dari 1,25 menjadi 2,08, menunjukkan penguatan signifikan pada pendanaan internal perusahaan. Arus kas operasi juga bertumbuh dari sekitar 16,1 triliun menjadi 17,83 triliun rupiah, sehingga posisi kas inti semakin stabil. Di sisi lain, tekanan kas menurun karena belanja modal terrealisasi 7,38 triliun rupiah dari anggaran 8 triliun rupiah dan pelunasan utang pokok turun lebih dari 89%. Kombinasi faktor ini menciptakan perbaikan struktural yang mendukung kesinambungan keuangan jangka panjang. Dari sisi likuiditas, current ratio dan cash ratio yang meningkat menunjukkan kemampuan lebih baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Operasional menjadi lebih stabil. Dari sisi solvabilitas, turunnya debt to equity dan debt to asset menandakan beban utang yang menurun sehingga struktur pemodalan lebih kuat. Secara keseluruhan, perusahaan memiliki arus kas yang sangat kuat dan profitabilitas yang membaik. Namun, struktur modal masih bergantung pada utang dan pemanfaatan aset belum optimal. Kondisi ini menunjukkan fondasi kas yang solid, tetapi efektivitas aset dan leverage tetap perlu diperbaiki untuk memperkuat kinerja ke depannya. Sebagai penutup, berdasarkan seluruh temuan tersebut, terdapat beberapa langkah strategis yang dapat memperkuat posisi keuangan perusahaan ke depannya. Fokus perlu bergeser dari ekspansi agresif menuju monetisasi aset agar utilisasi jaringan lebih optimal. Capital expenditure juga perlu diperlambat dengan prioritas pada investasi return of investment tinggi seperti FBB dan FMC. Struktur modal dapat diperkuat melalui peningkatan laba ditahan dan pemanfaatan arus kas operasi yang solid. Selain itu,
Refinancing diperlukan untuk menurunkan beban bunga dan menata jatuh tempo utang. Pada akhirnya, kepatuhan konsisten terhadap PSAK, OJK, dan BEI menjadi kunci menjaga kepercayaan investor. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan waktunya.